Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga di tengah adanya pandemi saat ini, teman-teman semua tetap semangat ya, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Baiklah, kami dari perwakilan mahasiswa manajemen Universitas Serang Raya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai pemasaran elektronik berbasis web. Dan kami dari kelompok 2 dengan saya Fitri Nurhayati dan rekan saya Adinda Cahya Karima, Enrico Adam Putra, Evi Oktaviani, Joshua Pandapotan, dan Titania Saskia Putri. Apa aja sih yang dibahas dalam pemasaran elektronik berbasis web? Nah, yang pertama itu ada lingkup pemasaran, yang kedua 4P yang diterapkan pada pemasaran di internet, dan yang ketiga teknik pemasaran di internet. Langsung aja yuk kita bahas mulai dari yang pertama. Lingkup pemasaran. Definisi pemasaran, proses analisis, perencanaan, dan implementasi konsep-konsep penetapan harga atau pricing, promosi atau promotion, serta penyebaran atau distribution, ide-ide, barang-barang, dan layanan-layanan untuk menciptakan pertukaran-pertukaran yang memuaskan baik untuk sasaran organisasi maupun untuk sasaran pribadi. Pemasaran berbasis web. Yang pertama, bersifat evolusioner, mengubah model-model bisnis perusahaan yang telah ada. Yang kedua, bersifat revolusioner, membentuk organisasi-organisasi baru untuk merealisasikan kesempatan pemasaran yang baru lewat web. 4P dalam pemasaran internet. 1. Produk, 2. Price, 3. Pledge, 4. Promotion. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pada para konsumen. Produk bisa berupa barang seperti spare part, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, atau jasa seperti dokter, akuntan, aktor atau artis, konsultan, dan lain-lain. Internet memungkinkan penciptaan layanan baru, misalnya berita-berita online, layanan bursa saham, kartu ucapan elektronik, dan lain-lain. Layanan seperti penjualan juga akan mengurangi kecemasan pelanggan akan produk yang dibelinya. Total produk. Produk fisik, nama merek, aksesoris, kemasan, instruksi penggunaan, jaminan, citra perusahaan, layanan purna jual. 4P dalam pemasaran internet yang kedua yaitu price atau harga adalah proses yang terlibat dalam penentuan jumlah uang yang harus ditagihkan pada konsumen untuk suatu barang atau jasa yang diperolehnya. Perusahaan berbasis web pada umumnya menentukan harga dengan mempertimbangkan kesesuaian antara harga dengan nilai manfaat barang yang dijualnya pada para konsumen. Harga dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, bahkan konsumen kadangkala menyukai harga yang lebih tinggi dibandingkan harga rendah, semata-mata untuk memuaskan emosi mereka bahwa barang yang dibeli lebih baik kualitasnya. Selanjutnya, yaitu place atau tempat distribusi. Distribusi adalah tugas memindahkan barang dari lokasi produsen ke lokasi konsumen. Bisa langsung dari produsen ke konsumen atau melalui perantara, seperti gudang atau retail. Menurut jenis media serta sifatnya, internet digunakan untuk saluran pengiriman untuk produk digital seperti perangkat lunak, lagu, data, film, bekas multimedia yang didigitalisasi. Contoh, koran, majalah, buku, kursus, kartu ucapan elektronik, kupon, dan lain-lain. Yang keempat, promotion. Fungsi penjualan dan pemasaran merupakan entitas yang terpisah dalam rantai nilai berorientasi konsumen. Promotion atau promosi dalam ilmu pemasaran tradisional merupakan suatu upaya perusahaan agar semua fungsi-fungsi pemasaran suatu saat nanti akan berakhir dengan tahapan penjualan. Promosi produk yang sukses menghendaki paling sedikit pesan positif yang diterima oleh konsumen-konsumen potensial. Pesan-pesan ini mungkin dikomunikasikan dengan berbagai cara, yaitu saluran periklanan komersial, cerita-cerita dan berita-berita pers, kalimat-kalimat dari mulut ke mulut, pengalaman konsumen secara pribadi, dan yang terakhir pengemasan.
pemasaran di internet. 1. Penyedia informasi pasif, yaitu dengan mendasarkan diri pada pengertian pemasaran pasif dan agresif. Beberapa situs web dikembangkan tanpa secara aktif mempromosikannya dengan cara mendaftarkannya baik di layanan direktori atau mesin-mesin pencari, search engine, maupun teknik periklanan online lainnya. 2. Registrasi pada mesin pencari dan layanan direktori, yaitu mendaftarkan situs web di mesin-mesin pencari search engine dan di layanan-layanan direktori. Dengan cara seperti ini, jika konsumen-konsumen menginginkan informasi-informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa yang perusahaan tawarkan, mereka dapat terlebih dahulu mencari di mesin-mesin pencari. 3. Surat elektronik yang tidak bersifat memaksa, yaitu sistem pemasaran menggunakan surat elektronik yang menjadi media periklanan untuk memungkinkan perusahaan memelihara hubungan dengan konsumen dan mengendalikan lalu lintas ke produk-produk dan jasa yang perusahaan tawarkan ke situs web mereka dengan cara perusahaan mengirimkan pesan-pesan HTML, hypertext markup lagu G, yang memuat gambar-gambar produk yang ditampilkan dengan penuh warna, yang diharapkan akan menarik perhatian calon konsumen. 4. Situs interaktif. Beberapa situs mengizinkan para pengunjung untuk berinteraksi secara aktif dengan situs webnya, dengan harapan suatu saat kelak mereka akan memanfaatkan produk dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dalam hal ini, situs-situs yang bersifat interaktif juga sering memuat FAQ, frequently asked question, tentang produk-produk dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, teknik pemasaran di internet yang kelima yaitu periklanan menggunakan spanduk-spanduk elektronik, yaitu melakukan periklanan yang menggunakan spanduk-spanduk secara online. Yang keenam, ada periklanan secara offline, yaitu metode lain yang dapat digunakan untuk menarik para pengunjung ke situs web perusahaan adalah periklanan secara offline, misalnya menggunakan media-media seperti televisi, radio, serta media-media cetak, yaitu surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya. Mekanisme periklanan ini relatif mahal, namun bisa dilakukan dengan asumsi-asumsi tertentu, misalnya menggunakan televisi nasional yang jangkauannya pasarnya sangat luas dengan demografi konsumen yang sangat beragam. Yang ketujuh, surat elektronik yang bersifat memaksa. Metode lain untuk periklanan secara online adalah menggunakan surat-surat elektronik yang bersifat memaksa ke pengunjung lama atau konsumen lama. Jika dikendalikan dengan benar, metode ini mungkin cukup efektif. Misalnya, mengirim iklan ke konsumen yang selama beberapa waktu tidak lagi mengunjungi situs web milik perusahaan. Yang ke-8 ada spam. Spam merupakan teknik pemasaran yang membanjiri komputer-komputer yang ada di jaringan internet dengan banyak, mungkin bisa sampai jutaan, salinan pesan-pesan yang sama dengan tujuan memaksakan pesan tersebut ke para konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.